Shalom. Bagaimana kabar hari ini? Pasti luar biasa. Amin. Kita mau mulai ibadah kita pagi ini dengan ucapan syukur karena Tuhan terus pelihara kehidupan kita. Mari sebelum kita memulai ibadah, kita mau tundukkan kepala kita dan kita mau berdoa. Bapa, kami bersyukur untuk kebaikan Tuhan, untuk penyertaan Tuhan di dalam kehidupan kami di sepanjang hari ini Tuhan. Saat kami bangun pagi tadi dan saat ini Tuhan kami mau mulai ibadah kami. Dimanapun kami berada Tuhan, biar pengurapan Tuhan terus ada atas kehidupan kami. Kami mau mulai ibadah kami Tuhan, beracara dari awal, pertengahan, sampai pada akhirnya. Terima kasih Bapa, terpujilah namamu. Haleluya. Amin, 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 amin. Mari kita mau memuji Tuhan pagi ini. Yang ada di rumah, kita mau memuji Tuhan, kita mau bangkit berdiri. Kita mau mengatakan, ajaib Tuhan, sungguh Engkau ajaib. Karena Tuhan ajaib dalam kehidupan kita. Amin. Ajaib, sungguh ajaib, kuasanya bagiku. Amin. Ajaib, sungguh ajaib, anugerahnya dalam hidupku. Ajaib, sungguh ajaib, kasih Yesus bagiku. Betapa heranku menyaksikan perbuatannya. Katakan sekali lagi,
Tuhan dalam kehidupan kita. Karena setiap perbuatannya ajaib. Amin. Mari kita mau mendengar pesan pengembalaan. Shalom jemaat yang dikasihi Tuhan. Pada minggu ini kita mengakhiri satu topik besar kita tentang mengenal dan menerima Allah. Dengan satu topik bahasan Tuhan keselamatan. Berbicara tentang keselamatan adalah satu kebutuhan setiap orang. Bahkan untuk hidup saat ini dan juga untuk hidup yang akan datang. Sehingga begitu banyak orang yang berusaha memproteksi dirinya dengan berbagai-bagai macam hal yang mereka percaya bisa melindungi mereka. Tapi kita bersyukur belajar daripada Daud dalam pengalaman hidupnya bersama dengan Tuhan. Dia mengambil satu kesimpulan bahwa Tuhan adalah terang dan juga keselamatan. Ada satu pujiannya yang berkata, Tuhan adalah terangku dan keselamatanku. Dan lebih dari semuanya itu ada satu hal yang paling penting adalah keselamatan jiwa kita. Dan itu dikerjakan oleh Tuhan bagi kita menjadi sebuah anugerah. Kita bisa mengalami keselamatan ketika kita menerima Tuhan Yesus Kristus untuk menjadi Tuhan dan Juru Selamat kita. Kita bersyukur dan kita harus mengerti bahwa semua itu adalah inisiatif Tuhan bagi kita semua. Kita mau bersyukur buat hal ini. Tuhan Yesus memberkati. Kita mau mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Mari kita mau siapkan hati kita. Karena kita tahu kita perlu Tuhan dalam kehidupan kita. Kemanapun kita mau mencari kasih sejati, kita hanya bisa menemukan di dalam kasih Tuhan. Mari kita teduhkan hati kita. Keajaibanmu kami butuhkan sentuhan tanganmu, kami tak dapat jalan sendiri, kami perlu biar musik mengalun dengan lembut. 1 menit saja kita mau datang ke hadapan Tuhan. Kita mau bersaat teduh. Apapun yang terjadi dalam kehidupan kita hari-hari ini, kita mau mengatakan kami hanya perlu Engkau Tuhan. Kami gak perlu yang lain. Sebab hanya Engkaulah jalan keluar di atas setiap persoalan hidup kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Kita angkat pujian ini. Kemanakah kami mencari? Kemanakah kami mencari kasih sejati? Kemanakah kami berseru saat badai datang menderu? Yang kami tahu hanya Kau yang mampu pulihkan segala sesuatu. Katakan sekali lagi. Kemanakah kami
Kami butuhkan sentuhan tangan-Mu Bapa saat ini. tanganmu. Karena kami tahu kami tak dapat berjalan. Tak dapat Amin. jalan sendiri. Kami perlukan Sebut nama-Mu. Tuhan. Katakan pujian ini dengan katakan nama-Mu. Nita perlukan sentuhan tangan-Mu. Nita tak dapat jalan sendiri. Nita perlu Kau Tuhan. Katakan, aku Tuhan, aku perlukan keajaiban-Mu. Aku butuhkan sentuhan tangan-Mu. Kami tak dapat jalan sendiri. Kami perlu Kau Tuhan. Kami perlu Engkau Tuhan. Kami perlu Kami perlu Engkau Tuhan. Kami perlu Engkau. Kami tak dapat berjalan sendiri. Kami perlu Engkau. Kami butuh penyertaan-Mu. Kami butuh tangan-Mu. Kami butuh Engkau Bapa. Pegang tangan kami Yesus. Haleluya. Ya Rabbi Yase. Ya Rabbi Yase. Tunde malana Yase. Terima kasih. Engkau Allah yang setia. Engkau Allah yang baik. Kami datang dan bersyukur. Kami datang
Tuhan yang besar. Aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji, yang sanggup menggenapi. Imanku bersepakat percaya kuasanya, ku terima sekarang kemenangan Aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji, yang sanggup menggenapi. Imanku bersepakat percaya kuasanya, ku terima sekarang kemenangan dariku. Imanku bersepakat percaya kuasanya, ku terima sekarang kemenangan darimu. Amin, amin. Amin, amin, amin. Benar Tuhan. Kami percaya kami memperoleh kemenangan. Pagi ini kami percaya firman-Mu akan menjadi kekuatan dalam kehidupan kami. Urapi hamba-Mu, urapi kami semua Tuhan. Biar kiranya firman-Mu terus kami boleh lakukan dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa, terpujilah nama-Mu. Amin. Shalom, Jemaat GBI Basilia Kelapa Gading yang luar biasa. Wah, senang sekali ya. Kita berjumpa kembali ya. 2 kali nih saya berjumpa kembali lewat media. Saudara ya, mungkin belum waktunya, it's okay. Tapi saya percaya satu kali nanti kita akan onsite ya, bareng-bareng menikmati berkat Tuhan. Nah, hari ini mari kita akan berbicara tentang satu topik yang menarik saudara ya, yaitu tentang Tuhan keselamatan. Nah, kalau kita bicara Tuhan keselamatan, itu menjadi menarik karena keselamatan pada intinya itu ditunggu atau diharapkan oleh banyak orang, segala bangsa, segala adat, segala budaya, segala zaman. Kalau Anda perhatikan ketika para dewa-dewi memerintah, ketika kepercayaan nenek leluhur, selalu yang diutamakan adalah keselamatan dua. Keselamatan di bumi ini sehingga muncullah jimat, opo-opo, ya hal-hal semacam itu. Tapi juga kerinduan mereka adalah keselamatan nanti di dunia seberang, nirwana, akhirat, atau dunia sesudah orang mati. Intinya mereka berharap ya, kalau orang Viking selalu dilautkan, ya, berharap nanti ada pelabuhan gitu ya. Kalau dalam Mandarin mungkin ada jembatan juga lewati, harus kemudian butuh api penerangan. Itulah kenapa kalau meninggal apinya nggak boleh mati, karena itu butuh penerangan di dunia sana. Nah, setiap masa dan zaman selalu berbeda, tetapi hari ini kita bicara tentang Tuhan kita yang luar biasa, Tuhan keselamatan. Mari kita akan membaca di dalam Yohanes pasal 14 ayat yang ke-6. Yohanes 14 ayat yang ke-6. Demikian firman Tuhan. Kata Yesus kepadanya, "Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku." Wow, ini apa? Pernyataan yang tegas sekali. Tidak ada seorang pun dapat datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Dan ayat ini juga kemudian saya katakan kepada papa saya waktu saya berjumpa dengan ayah saya waktu SMA, Bapak Saudara ya, dan saya hadir di kantornya di KUA sebagai kepala dia di sana. Dan ayah saya sudah meninggalkan saya cukup lama, sudah tahunan. Saya juga tidak
Terakhir usia 4 tahun saya melihat wajahnya, mengenal dia, saudara ya. Dan SMA saya memberanikan diri karena tuntunan Tuhan, dipaksa Tuhan, tepatnya dipaksa Tuhan untuk saya bisa berdamai dengan masa lalu saya, berdamai dengan orang tua saya, berdamai dengan ayah saya, yang kemudian muncul tren hati Bapa lah, pemulihan lah, gambar diri yang muncul itu ya tapi sudah saya selesai dulu baru itu muncul, saudara ya. Dan kemudian waktu ayah saya berjumpa hari itu, saya datang ke kantornya secara singkat ya, walaupun ada proses yang cukup panjang berapa hari. Terus kemudian ayah saya tahu kemudian kalau saya sudah percaya pada Tuhan Yesus. Dan ketika dia menunjukkan beberapa kepercayaannya yang menyatakan bahwa keselamatan anak tergantung dari ayahnya. Kemudian saya terus terang baru masih SMA ya, belum tahu kebenaran, saya belum tahu terlalu dalam tentang kebenaran, paling ikut kelas SOM gitu ya, yang kebetulan diajar oleh dosen dari Sati Malang, jadi pengajarnya memang lebih dalam gitu saudara ya. Dan terus kemudian Roh Kudus membimbing saya mengangkat ayat ini, gitu ya. Saya tanya, kalau hari ini mati, dari beberapa pertanyaan akhirnya, kalau hari ini mati, pasti nggak? Dan tidak pasti, kata beliau. Dan saya mengatakan, kalau saya pasti masuk surga. Karena Yohanes, saya sebutin saudara ya, ayat ini, jalan, kebenaran, dan hidup, dan tidak ada seorang pun yang dapat datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Dan saya mengatakan, wah kamu sudah Kristen ya. Mungkin beberapa orang yang melihat tayangan mengatakan, wah kok sombong banget Kristen itu. Masa yang nggak selamat? Ya, kan Alkitabnya yang ngomong. Yesus yang bicara. Siapa yang berani menjamin keselamatan Anda di luar Yesus ini? Ya kan ada jalan menuju Roma, Pak. Betul. Jalan menuju Roma banyak. Tapi menuju surga, ini persoalan. Siapa yang bisa membuktikan, saya bisa memberikan garansi di luar Yesus ada keselamatan. Nah, beberapa tahun yang lalu ketika saya melayani retret sekolah minggu, saudara ya, di Hotel Yasmin. Kemudian setelah KKR malam ada banyak anak-anak yang datang maju ke depan dan didoakan kemudian saudara ya. Sebagian ada mau jadi hamba Tuhan dilayani oleh para konselor, guru-guru dan hamba-hamba Tuhan di sana. Dan kemudian besoknya saya kaget saudara, sebelum saya jam 10 sesi kedua, kakak guru sekolah minggunya meminta saya untuk mendengarkan kesaksian dulu seorang anak umur 10 tahun. Yang menceritakan waktu semalam didoakan, rohnya diangkat Tuhan naik ke surga, melewati langit-langit, melewati langit dan menemukan sebuah gerbang yang luar biasa. Yang gerbang itu yang besar, tapi dia bingung siapa yang bisa buka. Datanglah seorang pria dengan berbaju putih, dengan wajah yang menyenangkan, dan bertanya, mau nggak kamu masuk? Oh ya mau dong. Pintu terbuka tuh saudara ya. Wah, jadi ini lebih canggih dari smart home yang perlu remote control, saudara ya. Terbuka ketika dikatakan begitu. Masuklah anak itu melihat sukacita, ketenangan, damai yang luar biasa. Dan kemudian pria ini menunjukkan itu rumah opamu, itu rumah omamu, papa mamamu di sana. Wah kaget dia ya. Kok papa mama punya rumah nggak ngasih tahu, saudara ya. Dan orang ini bertanya, mau nggak kamu tinggal di sini? Anak itu berkata, nggak mau. Loh kenapa nggak mau? Nanti papa nyarinya susah. Anak-anak saudara ya, anak-anak saudara nggak mau kehilangan orang tuanya, harus di cover sama orang tua. Seketika tuh rohnya masuk ke dalam tubuhnya. Nah artinya begini, bahkan anak ini pun dan banyak buku saya pernah baca, tamu dari surga atau mungkin hamba-hamba Tuhan yang lain, bahwa surga itu pasti ada, real, surga itu ada dan perlu pribadi, perlu penolong, perantara. Siapa itu? Yesus. Dengan tegas mengatakan, akulah jalan, kebenaran, dan hidup. Dan manusia mengalami pergumulan begitu berat dengan Tuhan. Ketika manusia jatuh dalam dosa, pertempurannya adalah dengan dosa yang begitu luar biasa. Ketika manusia jatuh dalam dosa, manusia terpisah dari Allah, separate begitu ya. Sehingga nggak bisa lagi menikmati kasih karunia Tuhan. Nggak bisa lagi menikmati anugerah Tuhan. Nah, Roma pasal 3 ayat 23 dan 24 mengatakan bahwa karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Dan oleh kasih karunia telah dibenarkan dengan cuma-cuma karena penebusan dalam Kristus Yesus. Semua orang telah berbuat dosa. Kalau ada sampai orang mengatakan saya suci, saya tidak melakukan dosa, disitulah dia berbohong saudara ya. Karena kenapa?
ada banyak hal yang kita nggak bisa kendalikan. Mungkin hari ini bisa mengenakan pikiran, tetapi situasi yang buat kita ngomong kecepatan, saudara ya, ngutuk orang lah, maki orang lah di kendaraan begitu ya. Mungkin kita nggak ngomong, tapi pikiran kita kesel ngeliat orang itu, ngeliat pemimpin kita, lihat bawahan kita, lihat bos kita yang gaji nggak dinaikkan, ngelihat presiden atau pemerintah yang nggak mengizinkan mudik, dan kita marah, saudara ya. Dosa di mana-mana bisa datang menyerbu hidup kita. Dan Alkitab jelas beritahu karena semua orang telah berbuat dosa dan hasil dari dosa, upah dosa adalah maut. Nah, dosa dalam pengertian bahasa Yunani menggunakan kata yang cukup menarik yaitu hamartia, yang artinya luncas atau melenceng, meleset dari target atau sasaran yang ditentukan. Nah, dosa membuat kita meleset. Taman Eden membuktikan orang manusia pertama itu meleset dari rancangan Tuhan, meleset dari apa yang Tuhan taruhkan dalam kehidupannya. Sehingga akhirnya manusia terus, Kejadian pasal 6, makin berdosa lagi. Sehingga dihukum oleh Tuhan. Dan muncullah Nuh kemudian, saudara. Dosa menjauhkan orang, dosa membuat orang lepas dari Tuhan, dosa membuat orang tidak mengenal Tuhan. Tetapi apa itu keselamatan? Keselamatan adalah usaha Allah untuk mengembalikan manusia kepada rancangannya yang semula atau tujuan awal manusia diciptakan, yaitu untuk bersekutu dengan Allah seperti di Taman Eden. Keselamatan itu usaha Allah, bukan usaha Anda dengan saya. Katanya dalam kitab Efesus bahwa itu bukan hasil usahamu, itu anugerah daripada Allah. Jadi keselamatan datang dari Tuhan. Keselamatan itu berarti usaha Allah yang artinya manusia tidak dapat melakukan, tidak bisa berusaha, tidak dapat mengerjakan keselamatan sendiri tanpa penolong. Jadi perhatikan usaha Allah yang luar biasa dari mulai perjanjian lama. Allah menunjukkan cara keselamatan melalui nabi-nabi Tuhan, melalui orang-orang percaya. Mulai dari Nuh ada keselamatan, terus muncullah Abraham, terus muncullah Yakub, terus muncullah Israel, saudara ya. Abraham, Ishak, Yakub, muncullah Israel, muncullah tabut Tuhan. Supaya ada jalan keselamatan, tapi gagal juga dan akhirnya Kristus datang. Menjadi keselamatan bagi setiap Anda dengan saya, supaya semua orang masuk ke kalah. Nah, Anda perhatikan bahwa ketika kita bicara Tuhan keselamatan, ini jadi sangat panjang sekali ya, dan coba kita paksakan, mepetkan sendiri ya, bahwa Allah bekerja dari perjanjian lama sampai perjanjian baru. Kalau tadi saya katakan dari mulai Taman Eden sudah ada proto-evangelium, saudara ya, janji tentang gospel gitu ya, bahwa ada kabar baik bahwa keturunan wanita ini akan meremukkan kepala ular. Dan menariknya di perjanjian lama, setelah kemudian zamannya bangsa Israel, saudara ya, menariknya waktu pergi masuk Israel, pemimpinnya, dan saya percaya bukan kebetulan, namanya Yosua. Pada waktu Exodus, saudara ya, pada akhirnya Yosua, selain Musa ada Yosua, dan Yosua artinya juga adalah Allah keselamatan. Menariknya ketika mereka menjadi bangsa, menjadi kerajaan, dan mereka sempat melakukan pelanggaran, maka Allah keselamatan juga turun. Dan muncullah Nabi Yesaya, yang secara arti juga berarti Allah keselamatan. Dan pada akhirnya ketika kerajaan Israel tidak sanggup menjadi alat keselamatan Tuhan, maka muncullah Yesus, perjanjian baru. Anda perhatikan, secara panjang Tuhan menyatakan keselamatannya yang luar biasa. Rencana besar Allah itu terjadi, diuraikan, dikerjakan. Cuman kita tidak mengerti, saudara ya. Manusia tidak mengerti rencana Allah. Keselamatan hanya di dalam Yesus. Artinya ada sejarah panjang. Waktu Yesus mengatakan, akulah jalan, kebenaran, dan hidup. Dia menunjukkan sebuah sejarah panjang keselamatan yang disebut Heilgeschichte. Sejarah keselamatan yang luar biasa yang dikerjakan oleh Roh Kudus, oleh Allah sendiri. Dengan tujuan supaya semua orang menikmati hidup kekal. Apakah tentang berita keselamatan itu berhenti? Oh enggak, ketika Kristus mati dan bangkit, maka kisah para rasul menunjukkan sejarah keselamatan yang luar biasa. Tuhan keselamatan melalui berita khotbah Petrus kemudian.
Berhenti. Oh enggak. Kemudian Anda melihat bagaimana Petrus mulai berkhotbah tidak hanya kepada orang tapi kepada mahkamah agama. Ternyata kemudian muncullah Filipus yang berbicara tentang keselamatan. Muncullah kemudian Filipus dengan sida-sida setelah di Samaria, dengan sida-sida di perjalanan dan dilarikan Tuhan luar biasa. Kemudian muncullah Petrus dan Cornelius. Terus muncullah Paulus dan dunia. Artinya sejarah panjang keselamatan sudah dicetak oleh Tuhan dan itu menjadi rahasia berabad-abad. Kata Paulus di kitab Efesus yang disingkapkan buat Anda dengan saya. Bahwa Tuhan yang kita kenal sebagai Tuhan Yesus adalah juru selamat, keselamatan bagi dunia ini. Itulah kenapa berita yang muncul setelah pesta Pentakosta hari itu, Kisah Para Rasul pasal 4 ayat 12. Dan keselamatan tidak ada di dalam siapapun juga selain di dalam Dia. Sebab di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya kita dapat diselamatkan. Di bawah kolong langit ini. Tidak ada nama lain. Wah itu kan Kristen. Oh ya. Memang itu kenyataannya. Semuanya mengatakan semoga. Semua pengen masuk nirwana tapi perlu bantuan. Yesus penolong kita. Pengantara kita kata kitab Ibrani. Bapak Ibu dikasih Tuhan Yesus, mungkin hari ini pencuri sedang mencuri damai sejahteramu. Mencuri keselamatanmu lewat apa? Penyakit ini, kegagalanmu, bisnis yang runtuh, melalui hubungan yang bermasalah, melalui pandemi yang muncul, melalui ketakutan membaca berita-berita karena COVID. Tapi dengar baik-baik. Pencuri hanya datang untuk membunuh, mencuri, membinasakan. Tapi Kristus datang supaya Anda dengan saya terima hidup dan mempunyainya dalam segala kelimpahan. Wah ini menarik sebenarnya. Menarik. Tuhan adalah keselamatan. Sejarah panjangnya terlihat. Tuhan adalah keselamatan. Nah sekali lagi dia mengatakan, akulah jalan, kebenaran, dan hidup. Apa yang kita dapat dari keselamatan itu? Pertama adalah jalan. Nah bicara kata hodos atau jalan, itu biasanya berarti bukan selain letter leh, bicara artinya path, jalan setapak, tapi juga bicara itu ways. Aturan atau cara pola hidup yang muncul saudara ya. Artinya waktu kita bicara jalan sedang menunjukkan tentang tata cara hidup yang akan berubah. Jelas orang Israel mengalami perubahan cara hidup ketika mengenal Kristus. Paulus berubah, Petrus berubah. Mengalami perubahan saudara. Harusnya ada dengan saya tidak hanya berubah karena keadaan milenial ini, berubah karena pandemi. Aduh makin cinta Tuhan, makin cari Tuhan, makin sungguh-sungguh cari Tuhan. Karena pandemi ini menghabiskan uang saya, menghabiskan kesehatan saya. Oh bukan. Yesus datang memang menjadi jalan. Jalan buat keselamatan nanti, tapi juga jalan dari cara hidup. Perjalanan kita, arahnya mulai ditentukan. Yaitu seperti Kristus. Sehingga kita bisa seperti Galatia 5 ayat 2-3. Ada karakter Kristus yang muncul. Cara hidup berubah. Jalan hidup berubah, saudara ya. Anda melihat Mother Teresa, jalan hidupnya berbeda. Kita juga mengenal Albert Schweitzer yang kemudian jalan hidupnya berubah dan menjadi berkat di Afrika untuk orang-orang yang sakit, menjadi seorang dokter. Kita juga mengenal Nicky Cruz yang jalan hidupnya mengalami perubahan ketika mengenal Kristus. Ada banyak orang yang mengenal Kristus dan menjadi berubah jalan hidupnya. Apa yang kita peroleh? Ternyata juga kebenaran. Nah kata kebenaran menggunakan sebuah kata namanya aletheia yang berarti moral, kebenaran secara budi pekerti. Artinya dimulai tidak hanya yang terlihat tapi dimulai dari apa yang tidak terlihat saudara ya. Pikiran-pikiran kebenaran muncul di sana. Dan Alkitab jelas mengatakan ketika engkau tinggal dalam kebenaran, mengerti kebenaran, hidup dalam kebenaran, maka kebenaran itu memerdekakan kamu. Wow. Hari ini saya mengajak setiap saudara hari ini. Di dalam Kristus ada kebenaran. Sehingga engkau suami dengan istri benar. Dengan uangmu engkau benar. Dengan anak-anakmu, dengan rumah tanggamu engkau benar. Dengan bisnismu engkau benar. Engkau tidak curang dengan bisnismu. Timbanganmu benar saudara ya. Perjalananmu, kalau engkau seorang pengemudi Grab atau taksi begitu ya. Engkau benar untuk mengemudikannya. Tidak curang, tidak mengambil keuntungan begitu ya. Kalau Anda mungkin menjadi
pekerja harian, pekerja lepas, engkau juga tetap benar mengerjakan bagianmu. Dan ketika engkau melakukan kebenaran dalam pekerjaanmu, maka saya percaya Tuhan akan memberkati, Tuhan akan menolong. Nah, saya mengajak setiap saudara hari ini, apapun keadaanmu, Yesus adalah jalan, kebenaran, dan hidup. Dan hanya di dalam Yesuslah kebenaran yang sejati. Sehingga ketika duduk dalam bangku pengadilan, kita dibenarkan oleh darah Yesus. Nah, yang berikutnya apa yang kita dapatkan, yaitu kata hidup. Ini menarik ya, kata Zoe. Apa itu kata Zoe, saudara ya? Zoe, kalau misalkan kita bicara tentang kata hidup, selalu bicara Yohanes 10 ayat 10, hidup berkelimpahan. Berkelimpahan apanya kemudian? Nah, kata Zoe adalah kata tentang kehidupan roh dan kehidupan spiritual kita. Zoe sepertinya adalah istilah untuk kehidupan yang asli yang Tuhan berikan pada waktu di Taman Eden, saudara ya. Artinya begini, bahwa Zoe lah yang buat Anda dengan saya bisa mengerti, bersekutu, mendengar suara Tuhan. Pada waktu pandemi ini turun, saya juga bertanya, Tuhan saya mesti ngapain? Dan Tuhan menjawab, tuntunan Tuhan turun. Dan apalagi ada Kak Cindy, Kak Andri, saudara ya, senior-senior saya ini, mendengar tuntunan Tuhan, mendengar suara Tuhan dalam pelayanan. Bapak Ibu dikasihi Tuhan Yesus, Zoe ini yang diberi oleh Tuhan Yesus, sehingga Anda bisa waktu berdoa merasakan kedekatan, hubungan, cinta akan Tuhan, saudara ya. Zoe juga yang membuat kuasa ilahi bisa bekerja, tidak untuk nanti, tapi sekarang di bumi. Sebelum minggu lalu saya khotbah di Malang, minggu kemarin, saudara ya, kami ada persekutuan doa hari Rebu, dan kemudian sebelum persekutuan doa ada sahabat atau teman di sebuah bank meminta pertolongan bantuan doa, saudara ya. Papanya mau operasi pasang ring, saudara ya. Mungkin terjadi penyempitan buluh darah, buluh darah gitu ya. Dan akhirnya oke, kita doakan. Pengennya apa? Pengennya supaya nggak ada operasi. Dan sebelum operasi kan diperiksa dulu sama dokter, dan berharap pas diperiksa ternyata semua sembuh. Selesai, nggak jadi pasang ring. Oke, kita berdoa, saudara. Berdoa dalam nama Tuhan Yesus. Sekali lagi, itu Zoe. Itu yang diberikan, dunia roh itu, spiritual itu, untuk bisa merasakan kedekatan, kehadiran Tuhan, kuasa Tuhan. Zoe berkelimpahan diberikan. Dan kemudian waktu saya pergi ke Malang, kemudian diberitahukanlah bahwa papanya batal operasi, sehat semuanya, sempurna. Wow, Zoe, saudara. Ada 3 jenis kata hidup biasanya, yaitu bios, suke, dan zoe. Bios itu biologis, tubuh kita. Suke itu bicara jiwa, kehidupan jiwani, perasaan kita, baper kita, capek kita, semangat kita, suka cita, kesel kita, marah, gitu saudara ya. Tetapi juga kita berbicara kata zoe. Nah, Tuhan adalah jalan, kebenaran, dan hidup. Dan hari ini, Zoe diberikan bagi Anda dengan saya. Kekudusan Tuhan, perlindungan Tuhan, turun mengalir bagi setiap Anda dengan saya. Dan hari ini saya mengajak setiap saudara, mari minta tuntunan Tuhan. Tinggal dalam Tuhan yang luar biasa, yang selalu mengatakan dia adalah Tuhan keselamatan. Secara panjangnya menunjukkan Tuhan keselamatan itu selalu ada di bumi ini bagi setiap manusia dengan caranya. Dan Paulus mengatakan, akhirnya aku mengerti rahasia berabad-abad itu. Apa itu? Bahwa keselamatan hanya di dalam Yesus. Jangan tinggalkan imanmu. Waktu engkau tinggal dalam Kristus, percayalah, Kristus turut bekerja mendatangkan kebaikan bagi setiap Anda dengan saya yang mengasihi Tuhan. Kiranya Tuhan berkati kita, Tuhan menopang, menguatkan setiap Anda dengan saya, dan kita terus percaya bahwa hanya satu-satunya jalan kebenaran, Yesuslah keselamatan bagi kita. Tidak hanya buat nanti, tapi perlindungan Tuhan, keselamatan Tuhan juga turun buat kita pada masa ini, pandemi ini. Dan saya pun menyadari ketika pandemi ini turun,
Saya juga banyak bertanya sama Tuhan, saya mesti ngapain Tuhan? Saya mesti bergerak bagaimana? Dan Tuhan kasih tuntunan, saudara ya. Masuki tahun baru ini Tuhan menunjukkan ini tahun kerja keras. Ya udah kerja keras. Dan ternyata betul ada hasilnya, ada pertolongannya, ada mujizatnya. Tuhan mulai buka jalan usaha-usaha baru mulai muncul. Ada usaha renovasi rumah yang muncul. Kalau tahun lalu ada kuliner Deli Food, saudara ya, yang diajak oleh adik rohani saya. Dan itu sekali saya percaya Tuhan yang mengatur semuanya. Dan muncullah kemudian usaha baru tahun ini, renovasi rumah, konstruksi gitu ya. Renovasi rumah, bangun rumah. Jadi kalau ada jemaat Basilea Kelapa Gading perlu renovasi rumahnya, boleh telepon kita, saudara ya. Promosi. Tapi semua tuntunan Tuhan ya. Dan mulai belajar investasi. Ada juga teman-teman investor yang mulai dukung pekerjaan, dan tuntunan Tuhan turun, saudara ya. Untuk juga tidak hanya buat diri sendiri, tetapi juga menjadi berkat. Sehingga kita terus belajar untuk menjadi berkat, terus belajar untuk melakukan apa yang Tuhan mau dalam kehidupan kita. Hari ini saya mengajak saudara, apapun keadaanmu, tetaplah percaya, setia, karena Tuhan keselamatan kita. Mari kita akan berdoa. Tuhan, hari ini ampuni, kuduskan kami, kuduskan hamba-Mu, biar kebenaran turun bagi hamba-Mu, bagi setiap kami. Saat ini kami terima kasih karunia, terima kekuatan, mujizat, pertolongan di dalam nama Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan memproteksi, Tuhan melindungi, Roh Kudus bekerja. Tuhan ampuni segala pelanggaran kami, ampuni ketidakpercayaan kami, ampuni Tuhan ketidaksungguh-sungguhan hidup kami, ampuni kalau kami tidak berserah kepada Tuhan. Tapi hari ini kami mau Tuhan keselamatan. Tuhan yang melindungi kami, mengcover hidup kami. Apa yang kami kerjakan, perjalanan kami ketika disertai Tuhan seperti Israel. Keluar dari tanah perbudakan, masuk tanah perjanjian, Tuhan sertai. Seperti Tuhan menyertai murid-murid Yesus. Murid-murid Tuhan Yesus juga menyertai kehidupan kami. Hari ini Tuhan urapi setiap kami. Tuhan jamah yang sakit, Tuhan jamah yang lemah. Tuhan jamah yang takut, Tuhan jamah yang khawatir, Tuhan jamah yang pikirannya buruk, yang berpikir negatif. Hari ini Tuhan jamah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Sehingga kami tetap hidup dalam rancangan Tuhan, hidup dalam kehendak Tuhan. Tuhan urapi setiap hamba-hamba Tuhan. Tuhan urapi setiap kami hari ini. Dan kami terima kemenangan, janji Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Wow. Tuhan Yesus memberkati saudara, tetap bersemangat, tetap sehat, tetap mengucap syukur. Dan Tuhan keselamatan kita. Shalom. Jemaat masih memiliki kesempatan yang sama untuk menabur bagi pekerjaan di rumah Tuhan. Untuk persembahan mingguan, persepuluhan, dan persembahan lainnya dapat melalui transfer ke nomor rekening gereja berikut ini. Baik, Bapak Ibu kekasih di dalam Tuhan, jemaat Tuhan yang Tuhan kasihi, hari ini kita mau akhiri ibadah kita dan kita mau berdoa bersyukur buat ibadah yang diberkati Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, kami bersyukur kami mengakhiri ibadah kami pada hari ini dalam sukacita Tuhan, karena berkat Tuhan melimpah atas kehidupan kami semua. Bahkan setiap umat Tuhan dimanapun mereka ada, kiranya mengalami kebaikan dan kemurahan Tuhan karena berkat yang melimpah atas kehidupan setiap kami pribadi dimanapun kami ada. Dan saat ini biarlah kami boleh terus belajar dari kebenaran firman Tuhan. Kami mau membangun keintiman dengan Tuhan. Kami mau meluaskan pekerjaan Tuhan untuk berbicara dalam hidup kami. Dan khususnya Roh Kudus memimpin perjalanan hidup kami. Menuntun kami kepada kebenaran. Dan kebenaran ini adalah Engkau, adalah Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, kami bersyukur buat semuanya. Hari ini kami terus berdoa untuk masa-masa pandemi ini Tuhan. Kiranya Tuhan kuatkan, jaga dan lindungi setiap umat-Mu Tuhan. Sehingga setiap umat Tuhan boleh ada dalam keadaan sehat dan baik-baik saja. Kami bersyukur buat semuanya. Dan saat ini mari umat Tuhan yang Tuhan kasih, kita sama-sama sambut berkat Tuhan dengan bersukacita dan bersyukur. Sebab Dia adalah sumber berkat dalam kehidupan kita. Kita mau arahkan hati dan tangan kita kepada Tuhan. Saat ini umat yang dikasih Tuhan, terimalah segala berkat dan rahmat daripada Allah Bapa,
anugerah dan belas kasihan daripada Tuhan kita Yesus Kristus, serta persekutuan, penghiburan dan kuasa daripada Roh Kudus, kiranya Allah Tritunggal menyertai kita mulai hari ini sampai Maranatha Tuhan Yesus datang kembali. Haleluya. Amin.